Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Rabu 18 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, berpuasa. Relasi personal, bukan ritual. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Namun saya akan membacakan ayat 14 dan 15 saja sebagai dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, dari perikop yang kita baca ini, kita belajar tentang konsep berpuasa. Konsep berpuasa menurut murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi pada saat itu secara umum, mereka melakukan puasa karena ada aturan-aturan ritual, yaitu aturan-aturan keagamaan, di mana berpuasa itu memiliki satu tendensi atau memiliki satu motivasi supaya. Jadi ini konsep yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai berpuasa. Bahwa berpuasa itu bukan hanya sebatas aturan-aturan ritual, aturan-aturan keagamaan yang memiliki satu dasar supaya. Jadi kalau seseorang itu melakukan puasa supaya menjadi orang yang baik, supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, dan seterusnya. Tetapi bagi Yesus, berpuasa bukan di dalam konteks aturan-aturan keagamaan, tetapi di dalam sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah persekutuan secara personal. Maka itu kenapa ketika murid-murid Yohanes bertanya tentang murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara mereka berpuasa dan orang-orang Farisi juga berpuasa. Lalu Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" Di sini Tuhan Yesus memakai istilah sahabat mempelai laki-laki. Ini memberikan suatu penegasan bahwa di dalam berpuasa itu bukan karena mengikuti kewajiban keagamaan, tetapi ada suatu hubungan, ada satu relasi, ada satu persekutuan dengan Tuhan. Dan itulah yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus, yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai konsep berpuasa. Keluarga damai, kalau kita ini berpuasa pada hari raya tertentu gerejawi, khususnya di dalam menjelang Paskah, itu ada hari di mana kita diminta untuk berpuasa, walaupun itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Maka itu kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berpuasa itu tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau jam-jam tertentu. Tetapi berpuasa itu memiliki satu dasar bahwa seseorang yang sudah percaya kepada Kristus itu sudah memiliki satu persekutuan dengan Kristus. Sehingga kalau seseorang itu berpuasa karena untuk apa? Untuk lebih fokus, bukan pada hasilnya, bukan pada supaya nanti Tuhan memberkati, supaya saya menjadi lebih rohani lagi, bukan, tetapi lebih fokus karena kita ini supaya diminta untuk bersandar penuh kepada Tuhan.
keberserahan kita ini secara total, lebih lagi. Dan disitulah kita bisa menikmati bagaimana bersekutu dengan Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana menaruh harapan kepada Tuhan di tengah segala keadaan. Sehingga kalau ritual itu memiliki dampak, kita ini seolah-olah menyiksa diri. Kita ini menjadi lebih menderita begitu. Tetapi kalau itu relasi personal, kita ini menikmati. Kalau bahasa mudahnya itu adalah karena kita semakin dekat dengan Tuhan, sampai dalam tanda petik itu makan pun tidak masalah. Begitu. Tidak makan pun itu sesuatu yang indah di dalam kehidupan. Keluarga damai, biarlah ini boleh menolong kita supaya kalau kita mau berpuasa, memiliki satu konsep yang benar. Kita mau memiliki satu pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan ini. Yaitu kita memiliki relasi dengan Tuhan yang begitu dalam, yang begitu intim, yang begitu dekat. Sehingga kalau kita sampai melakukan puasa, itu karena kita nikmati persekutuan dengan Tuhan yang lebih dalam. Sehingga kita ini semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin berserah kepada Tuhan, dan kita ini hidup betul-betul menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Keluarga damai, biarlah melalui firman Tuhan ini menolong kita, supaya kalau kita berpuasa, itu bukan supaya kita menjadi lebih baik, lebih rohani, dan seterusnya. Supaya Tuhan memberkati, supaya hidup kita ini lebih sukses. Bukan. Tetapi kalau kita ini berpuasa, karena kita ini sudah diberkati, karena kita ini sudah dipelihara, kita ini sudah diselamatkan, kita ini sudah dikasihi, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tidak makan, tidak minum pun, kita bisa bersuka cita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami belajar tentang firman-Mu, tentang berpuasa, biarlah kami menjalaninya atas dasar relasi personal dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sebatas aturan-aturan keagamaan secara ritual saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.